Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya channel Servis Pelosok. Apa kabar sahabatku, sahabat youtuber, sahabat subscriber, sahabatku semua dimanapun sahabat berada. Saya doakan sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu ya, selalu dimudahkan dalam pekerjaannya, selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Oke sahabatku, pada kesempatan di pagi hari ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman ya, ini khususnya bagi pemula seperti saya. Kalau untuk senior, master atau suhu ya, jika video ini nggak bermanfaat atau gimana ya silahkan skip aja ya. Tapi di sini saya ingin berbicara tentang pemula yang ingin memperdalam atau memperbaiki elektronik. Contoh pribadi saya sendiri, saya juga orang awam ya, masih penuh dengan ketelitian dan harus sering kali belajar ya. Di sini untuk beberapa kali saya jumpai dispenser ya, yang mana galon bawah kemungkinan untuk merubah jalur ataupun merekayasa manual ya. Untuk dispenser galon atas kemungkinan besar sudah pada tahu ya, sudah pada paham, karena dia menggunakan galon atas, tidak perlu menggunakan yang namanya pompa air ya. Nah, di situ seringkali saya jumpai sahabatku untuk melakukan perbaikan yang namanya dispenser ya, galon bawah yang dengan keluhan air tidak mau naik, sedangkan di situ pompa bagus ya, pompa bagus, untuk selang-selang semua kita cek bagus, sedangkan buat pemanas di situ pemanas kan bisa melalui tegangan 22 volt ya, dan juga buat kompresornya, pendingin kompresornya juga menggunakan 22 volt. Sedangkan di sini untuk pompa airnya dan juga untuk sensornya ini kan, sensor airnya ini dia menggunakan tegangan 12 volt ya, tergantung di posisi dispensernya ya. Ada juga yang menggunakan pompa air yang 12 volt ya. Contoh kayak ini biasanya dia disuplai dengan 12 volt ini ya. Ini mohon maaf gak kelihatan ya. Aduh, ada antas sinar ya. Ini disuplai dengan tegangan 12 volt nih. Aduh, blur ya sobat ya. Nah, pada intinya ini ya, untuk pompa airnya ini Sanken ya, punya Sanken ini yang besar. Itu disuplai dengan tegangan DC 12 volt. Nah, sedangkan ini kalau kita colokan langsung ke tegangan 22 volt itu dia pasti terbakar dan meledak ya, ataupun meletus ya. Bagaimana sih caranya merubah? Nah, di sini akan sedikit saya gambarkan, sobat. Akan sedikit saya gambarkan, ya. Nah, di sini kita anggap aja satu buah modul ini, ataupun satu buah mesin dispenser, ya. Ini khusus pemula ya. Kalau untuk master, senior, suhu, ya mohon maaf ya. Karena di sini saya membicarakan soal pemula seperti saya ya. Di sini terdapat modul, ya, modul. Ya, ini modul, anggap aja ini modul dispensernya. Untuk pemanas airnya ya, pemanas airnya di sini normal ya, normal bagus ya. Nah, sedangkan di sini untuk kompresor, ini kompresor ya, kompresor, sedangkan kompresornya ini juga normal. Nah, setelah kita cek di sini kita tidak mengetahui tentang modul ataupun tidak memahami, nah itu ya umpamanya ya. Sedangkan pompa airnya baru, untuk jalur-jalur kita sudah paham, kita cek-cek juga tidak ada masalah, tapi tetap tidak mau menyala. Solusi terakhir di sini kita akan merubah ya, kita akan merubah pompa airnya ini bagaimana caranya supaya bisa menyala tanpa melalui modul tersebut ya, tanpa melalui modul ini. Bagaimana caranya ya? Nah, di sini sudah saya terapkan pada 5 dispenser ya. Sudah saya terapkan di posisi 5 dispenser dan alhamdulillah itu berjalan dengan lancar, belum ada keluhan dari konsumennya. Nah, di sini kita singkirkan dulu untuk modul ya, karena di sini kan untuk pemanas normal, untuk kompresor pendingin normal, tapi yang bermasalah di sini pompa air yang tidak berfungsi ya, pompa air yang tidak berfungsi. Sedangkan di sini di modulnya sudah kita cari ya, sudah kita ini, tapi tetap untuk setelah kita ganti komponen, beberapa komponen masih tidak berjalan ya. Nah, di situ kadang-kadang kita jenuh ya. Nah, bagaimana sih cara solusinya? Nah, solusinya begini sahabatku ya, solusinya begini, kita singkirkan dulu ini coret-coretan ini.
Solusi terakhir ya, ini menurut saya loh sobat ya, menurut saya, bagi saya, karena ini memang sudah saya terapkan ya. Tentunya di sini kita perhatikan dulu untuk tegangan adaptor tegangan pompa airnya ini yang ada di dispenser ini, kita perhatikan dulu berapa volt. Biasanya kan ada juga yang kecil itu ya, yang kecil itu dia biasanya 9 volt kalau nggak salah. Tapi ini yang DC ya, yang DC 12 volt, yang biasanya kan ada yang kecil juga berapa volt gitu ya. Usahakan kita nyari adaptor bekas ataupun adaptor baru sama saja, itu sama dengan tegangan yang ini ya. Tapi di sini saya hanya menggunakan tegangan adaptornya, di sini saya menggunakan 6 volt ya. Nah, ini hanya untuk tutorial aja ya. Jika nanti buat praktek di rumah ataupun praktek melakukan di perbaikan, itu usahakan untuk tegangannya sama ya, DC 12 volt juga ya, DC 12 volt supaya putarannya ini stabil. Nah, langkah pertama sahabatku di sini ya, bagaimana sih caranya untuk mengatasinya? Cukup simpel sahabatku ya, mohon maaf ya. Untuk di sini ada 2 kabel dari pompa airnya ataupun water pumpnya, kalau ada yang nyebut juga pompa water pumpnya. Yang kedua di sini ada sensor air ya, yang mana di sini juga disuplai dengan tegangan 12 volt atau berapa ya, kalau tidak salah 12 volt juga. Yang selanjutnya di sini ada adaptor tegangan ampere ya, tegangan 6 volt ya, 300 berapa ini, 230 untuk inputnya, outputnya DC 6 volt. Nah, di sini bagaimana sih sobat cara pemasangannya? Yang langkah pertama yang harus kita perhatikan ya, ini anggap aja sensor air yang di tangki dispensernya ya. Yang pertama di sini kita lakukan, belepotan susah banget. Kita lakukan pengupasan kabel dulu. Ini anggap saja kabel dari tegangan ya, karena ini nanti kan kita rekayasa, kita lepas ya. Untuk jalurnya ini kan pastinya colokannya ini nanti kita rubah seperti ini ya. Nah, anggap aja ini kabel colokannya ataupun tegangannya. Di sini kita ambil dulu ya, satu buah kabel dari adaptornya, kita gabungkan ke sensor air ya, ke sensor air. Kita gabungkan ke sensor air salah satu ya, seperti ini. Untuk yang satunya lagi kita ambilkan dari pompa airnya ya, dari pompa airnya ini kita ambilkan dari pompa airnya langsung ke sini ya. Nah, langsung ke sini ya, langsung ke bagian sensor airnya juga ya, kita gabungkan ke sensor airnya ya, ini seperti ini. Nah, di sini kan masih satu buah kabel dari adaptor dan juga dari pompa airnya ya. Nah, ini seperti ini, dari pompa airnya. Bagaimana sih caranya? Nah, ini kita gabungkan ya, kita gabungkan ke pompa air dan juga adaptornya ya, seperti ini. Nah, jadi dari adaptornya sendiri sobat ya, dari adaptornya terdapat 2 kabel, yang mana yang satu kita tujukan kepada sensor air ya, kita dapatkan ke kabel sensor air ya, satu. Yang adaptor satunya lagi langsung kita masukkan kepada pompa airnya ya, sedangkan pompa airnya satu lagi menuju kepada sensor air ya. Nah, cukup sedemikian rupa sobat ya, cukup sedemikian rupa itu kita sudah bisa merubah ataupun menyalakan pompa air dan juga menghentikan air yang di bagian tangki dispenser tersebut secara otomatis tanpa dikendalikan sebuah modul yang di bagian dispenser yang bermasalah tadi. Nah, ini akan saya buktikan sobat ya. Kita colokan ke tegangan, ini tegangan ada ya, kita colokan ke tegangan ini ya. Nah, ini dia tidak akan menyala kalau dia airnya penuh ya, dia tidak akan menyala ya untuk pompa airnya. Dan di sini akan saya coba saya masukkan pada air ya. Apabila ini nanti sensornya ini ada air ya di sini. Nah, apabila kita masukkan ke air ya, kita masukkan ke air, contoh ya, airnya habis ya, airnya habis, tentunya ini turun ya, tentunya ini turun. Nah,
tentunya ini turun. Nah ini dia nyala sobat ya, ini menyala. Tapi kalau saya masukkan seandainya nanti di tangki airnya penuh, dia akan mati secara otomatis seperti ini. Jika kita airnya habis lagi, tentunya kita angkat seperti ini ya. Ini anggap aja airnya habis, dia akan menyala lagi. Nah seperti ini ya. Ini sebuah contoh ya, apabila sahabat-sahabat mencari mencari tahu ataupun mencari penyebabnya belum ketemu, kita rekayasa aja seperti ini, insya Allah sudah sangat bermanfaat sekali ya. Nah ini sudah saya terapkan di 5 dispenser dan alhamdulillah belum ada komplainan ataupun belum ada keluhan. Nah seperti ini ya sobat ya. Jika nanti seandainya untuk putarannya ini terbalik ya, dia tidak memutar, tidak nyedot tapi malah niup, tinggal kita rubah saja, tinggal kita rubah aja jalur yang ini. Contohnya tinggal rubah seperti ini, kita lepas yang ini dipindah ke sini ya, sedangkan yang ini kita pindah ke posisi yang satunya ini. Nah ini nanti untuk putarannya bisa kembali kebalik ya. Nah itu untuk bolak-balik tidak masalah sobat, karena saya sudah mencobanya sendiri, sudah membuktikannya sendiri. Nah jika air penuh ya, ini bisa diperhatikan, jika air penuh kan dia pelampungnya ke atas ya, ini posisi mati untuk pompa airnya. Tapi kalau kita posisi air habis kita turunkan, dia akan menyala seperti ini. Nah ya, nah berhenti ya. Contohnya ini kalau kita masukkan ke sini, kalau air penuh dia mati, kalau air habis dia menyala. Nah seperti itu ya sobat ya, cara untuk merubah untuk menyalakan pompa air yang mana di situ modulnya sudah tidak berfungsi dengan normal ya, sedangkan pemanas dan juga pendinginnya normal biasa, tidak ada masalah. Sedangkan yang bermasalah pada pompa airnya ya. Cukup kita menggunakan adaptor 12 volt sesuai dengan pompa airnya, dan juga kita gabungkan menggunakan sensor air ya. Nah itu mati ya jika air penuh, jika air habis dia akan menyala. Oke sahabatku, mungkin ini ya, ini aja yang bisa saya bagikan ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi kalau buat master atau suhu dan seniornya mohon maaf, mungkin sudah berpengalaman, tapi di sini saya berbicara seperti berbicara untuk pemula seperti saya ya. Jadi apabila masih banyak kesalahan dan kekurangannya dalam saya menyampaikan, pribadi saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.